di sini bukan untuk kesenangan. Bukan untuk hiburan. Tetapi untuk memperjuangkan hak kita. Lama dirampas. Tak terlalu lama dirampas hak rakyatnya. Diam saja. Tidak perlu tahun Orde Baru. Tidak. Dan tidak becus pemerintahnya. Halal. Korupsi, kolusi, nepotisme telah merajalela di Indonesia ini. Ekonomi terpuruk. Indonesia makin hancur kalau pemerintah seperti ini. Suara kita dibungkam begitu saja. Oleh karena itu, kita harus menuntut pembalasan. Kita harus menuntut pemerintah atas segala kegagalannya. Kita menuntut reformasi total. Kita menuntut Soeharto. Turunkan Soeharto. Terlalu lama diam. Kita menuntut perubahan. Turunkan Soeharto. Berikan kami keadilan. Berikan kami demokrasi. Hidup mahasiswa. Indonesia. Mari kita demo sama-sama. Damai dengan tujuan yang jelas, menuntut reformasi. Dari sini menyampaikan aspirasi kami untuk menyuarakan suara rakyat supaya tidak dibuka begitu saja. Tidak bisa, saudara-saudara mahasiswa sekalian. Kami mengerti perasaan yang kalian rasakan dan kami tidak menutup mata. Kami di sini untuk menertibkan aksi kalian agar tidak rusuh dan menambah masalah. Kami paham, Pak. Kami juga tidak ingin kekerasan. Tapi kalau kita di luar, bagaimana kita bisa menyampaikan hak kita kepada pemerintah? Betul. Di sini aja tidak dengar, apalagi di luar sana. Kita tidak bisa tinggal diam karena memperjuangkan hak kita. Iya, Pak. Kita butuh jaminan. Kalau kita di luar, suara kita tetap sampai di dalam. Kalau kalian tidak mundur, kami akan angkat senjata. Udah, kita mundur. Tapi dari pihak polisi, jangan ada yang angkat senjata. Mundur semua, mundur. Mundur, kita mundur. Ulang kalian semua. Pemirsa, hari ini Rabu tanggal 12 Mei 1945 banyak sekali mahasiswa yang tercerai berat akibat aksi bentrok terhadap pasukan pertahanan keamanan negara. Gelombang mahasiswa terhadap aksi penuntutan turunnya Soeharto dari masa jabatannya kian memanas dari pukul 12.30 siang hari ini. Mari kita bertanya terhadap tanggapan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi pada siang hari ini. Permisi Mas, Mbak, bagaimana tanggapan Anda terhadap aksi demonstrasi siang hari ini? Kapan aksi demonstrasi ini terjadi? Kita mulainya dari tanggal 18 Mei dan 21 Mei. Pada saat demonstrasi
Ya sekiranya ada 4 orang korban. Apakah ada aksi demonstrasi selanjutnya di tanggal berapa dan apa tujuannya? Mungkin di tanggal 18 sama 21 Mei lagi Kak, karena Kita harus memperjuangkan hak-hak kita sebagai rakyatnya. Baik, terima kasih dari saya. Ya, saya Jasmine. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Dari sini menyampaikan aspirasi kami untuk menyuarakan suara rakyat supaya tidak dibuka begitu saja. Sudah kita mundur, tapi dari pihak polisi jangan ada yang angkat senjata. Kita harus menuntut pemerintah atas segala kegagalannya. Kita menuntut reformasi total. Jangan gitu. upaya menuntut reformasi tersebut membuat 4 mahasiswa Trisakti tewas, sehingga kejadian pada hari itu dikenal sebagai peristiwa Trisakti, yang mengakibatkan perlawanan mahasiswa dalam menuntut reformasi semakin besar, ditambah dukungan dari masyarakat sipil hingga buruh. Puncaknya pada 18 Mei 1998, mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Turunkan Soeharto! Turun! Turunkan Soeharto! Turunkan Soeharto! Reformasi! 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 Wahai saudara-saudari mahasiswaku sekalian, yang saya hormati, yang saya banggakan. Kami di sini berkumpul bukan untuk mencari kerusuhan atau mengganggu kenyamanan kalian, tapi kami ingin menuntut keadilan. Kami sudah lama terpenjara dalam sistem pendidikan yang tidak memadai. Kita dibungkam dan kita dilarang berekspresi. Sistem yang berlangsung selama puluhan tahun ini telah menindas rakyat, hingga rakyat hidup dalam ketakutan, kebohongan, dan kekurangan. Bumi pertiwi pun sudah muak dengan adanya korupsi di hari ini, penindasan di esok hari, dan juga berkeadilan yang tidak cukup usai. Yang bahkan nyawa 4 teman kami pun tidak ada artinya bagi para rezim militer itu. Mereka tidak mendapatkan keadilan dan juga kejelasan, bahkan sampai mereka mati sekaligus. Dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas semua ini? Soeharto! Kami menuntut Soeharto untuk turun dari jabatannya. Hak kita sebagai mahasiswa, hak sebagai warga negara yang berkeadilan dan juga dihargai. Hidup rakyat Indonesia! Kawan-kawan sipil, sistem pemerintahan yang otoriter dan tidak transparan telah membuat kita kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Pengambilan keputusan yang lama telah membuat kebijakan tidak berpihak kepada kita. Kita rakyat sipil harus menuntut perubahan. Kita menuntut reformasi. Reformasi sekarang. Reformasi.
Kawan-kawan buruh semuanya, selama 32 tahun Soeharto telah mempertahankan kekuasaannya dengan cara yang tidak adil. Dia telah menindas kita, menindas buruh, rakyat, mahasiswa. Dia juga telah mempertahankan sistem ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir orang kaya. Buruh adalah korban dari sistem ini. Kita kerja keras tiap hari, tapi upah kita tidak sebanding dengan upah setinggi para pejabat itu. Hari ini kita menuntut penurunan Presiden Soeharto. Kita menuntut perubahan sistem ekonomi. Turunkan Soeharto! Negara yang katanya milik bersama, tapi bersuara saja disasar senjata. Yang kaya makin diperkaya. Anak anggota bisa seenaknya duduk di kursi negara. Ketidakadilan dianggap adil bagi pemimpin ini. Apakah hukum hanya produk politik? Tidak. Yang bawah dicekik, yang atas hanya digelitik. Pada akhirnya, hukum tak lebih dari alat yang menjaga kekuasaannya sendiri. Janji-janji tidak lebih dari sampah. Rakyat menuntut untuk berubah. Sakti menjadi titik balik. Masyarakat bangkit menatap rezim antik. Soeharto harus jatuh. Bagiku satu langkah pasti. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Majelis Tinggi Gedung DPR. Tepat di mana hari ini merupakan salah satu momentum dalam perjalanan bangsa setelah melalui rangkaian aksi demonstrasi dan tekanan aksi politik. Akhirnya, hari ini penurunan Presiden Soeharto resmi diumumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi segala bidang kehidupan bangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terdapat aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional demi terpilihnya persatuan dan kesatuan bangsa serta keberlangsungan pembangunan nasional. Saya telah menyatakan rencana pembangunan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Namun demikian, kenyataan hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak ada tanggapan yang memadai terhadap rencana pembangunan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi
dengan cara untuk sebaik-baiknya. Tadi saya menilai bahwa dengan tidak diwujudkan komite reformasi maka perubahan susunan kabinet pembangunan ke-7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya mendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat dan pemimpin faksi-faksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang juga adalah pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat, sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Haji B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998 dan 2003 sampai 2000 atas bantuan dan dukungan rakyat selama ini memimpin negara dan bangsa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945-nya. Mulai hari ini, Kabinet Pembangunan ke-7 demisioner dan pada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena itu, tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, maka untuk menghindari kekosongan pemimpin dalam menyelenggarakan pemerintah negara, kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga agar melaksanakan pengucapan Sumpah Pemuda dan Jabatan Presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Akhirnya, pada Kamis 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan di Istana Merdeka pada pukul 9:05 dan B.J. Habibie menjadi penggantinya. Runtuhnya era Orde Baru setelah 32 tahun berkuasa dirayakan oleh jutaan masyarakat Indonesia dan disiarkan oleh berbagai media. Reformasi ini juga didorong oleh tragedi Trisakti yang menjadi salah satu faktor utama keinginan rakyat Indonesia untuk perubahan. Kamu di belakangnya dia. Nah. Iya, gimana pertama sama makin baru. Yang untuk Adar Prabowo.